Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man ba'd. Wasil qira'atana, tafadhal. Deni, iqra. وهو أن يكون الناس سنة والمنسك سنة ومثاله حديث هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فقوله كنت نهيتكم يدل على أن النهي ثابت بالسنة. Baik. Qaulu bi sunnah, maksudnya bolehnya nasakh sunnah bi sunnah, ini adalah jenis yang ketiga, yaitu nasakh sunnah wal mansukh sunnah. Contohnya adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dulu saya larang kalian ziarah kubur, fazuruha. Sekarang ziarahlah. Ucapan wajib istidlal apa? Kuntu nahaitukum, ini menunjukkan bahwasanya larangan dulu tetapnya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan Al-Qur'an. Karena lafaz kuntunya. Nah, betul. قوله ويجوز نسب المتواتر بالمتواتر أي ويجوز نسب المتواتر من الكتاب والسنة بالمتواتر بهما اسمان. Baik. Maksudnya bolehnya nasakh mutawatir dari Al-Qur'an atau sunnah dengan mutawatir. Dengan mutawatir juga. Fadhal. Ini ada dua jenis. الأول نسب الكتاب بالسنة بالمتواتر. Baik. Pertama, menghapus Alkitab dengan sunnah yang mutawatirah. Nasakh Alkitab dengan sunnah mutawatirah. Fadhal. الثاني نسب السنة بالمتواترة بسنة متواترة. Baik. Yang kedua, sunnah mutawatirah bi sunnah mutawatirah. Fadhal. أما الأول فمذهب الجمهور جوازه وذهب الشافعي وأحمد المشهور عنه إلى عدم الجواز. احتج الجمهور لأن كل وقت من الله واستدل الشافعي بقوله تعالى وليس من آية أو نسي نأتي بخير منها أو مثلها والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله. Baik. Madhab yang pertama, naskhu Al-Quran bi sunnatil mutawatirah. Sah? Ini madhab jumhur. Mereka membolehkan. Adapun madhab Syafi'i, Ahmad yang masyhur dari beliau, mereka berpendapat tidak bolehnya hal tersebut. Mereka berhujjah, jumhur ini berhujjah apa? Bahwasanya wahyu itu seluruhnya datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh-boleh aja dihapus Al-Quran dengan sunnah yang mutawatirah lah. Nah, adapun Syafi'i mereka beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, manasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wa sunnah laysat khairan min al-Quran wala mithlah. Nah, sunnah martabanya Nabi di bawah daripada Quran. Quran paling atas. Makanya tidak bisa menasakh Al-Quran dengan sunnah hatta yang mutawatir. Lanjut. ورجح والله أعلم الجواز لأن الناس هو حقيقة هو الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه من الله قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Baik. Lanjut gitu lagi. Niza al-hukmu. Wa mahal niza al-hukmu. ومحل النزاع الحكم وليس اللفظ وليس لفظا. وليس اللفظ وعليه فإن اللفظ بخير منها أو مثلها يكون من السنة كما يكون من القرآن فالأحكام كلها إلى الله تعالى إن الحكم إلا لله والله أعلم. Baik. Yang rajih wallahu alam boleh ya nasakh sunnah, naskhul Quran bi sunnah. Kenapa? Karena nasih hakikatnya siapa? Allah. Hakikatan huwa Allah, sah wala la? Nah, akan tetapi dimutlakan aja kepada dalil. Tapi hakikatnya kalau kita lihat mau kembali kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja melalui lisan Nabi SAW. Sesungguhnya setiap yang sahih dari Nabi SAW maka hukumnya dari Allah. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu dari wahyu yang diwahyukan. Titik. Wa mahallun niza, sebenarnya inti daripada perdebatan itu adalah al-hukum. Hukumnya, bukan lafadznya. Boleh nggak naskhul hukum? Asabit bil Quran.
bisunnah. Paham? Boleh nggak sih kita menas hukum yang tetap dengan Al-Quran dengan hukum yang akan kita tetapkan dengan sunnah? Walaysa lafdhu, bukan lafadznya. Bukan apa? Lafadznya. Wa alaihi, ya, oleh karena itu, fa inna lafdha bi khairin minha aw mithliha, sesungguhnya lafadz bi khairin minha atau mithliha itu yakunu minas sunnah kama yakunu minal, bisa berasal dari sunnah, bisa berasal dari Quran. Adapun ahkam itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah wallahu a'lam. Nah, jadi kesimpulannya inti daripada an-niza', perselisihan itu adalah pada hukum. Boleh nggak sih menghapus hukum Al-Quran dengan hukum dari sunnah? Jawabannya apa? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena hukum dari Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Karena Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang dalam sunnah berupa hukum itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya dari sisi lafaz itu tidak ada perdebatan. Dari sisi lafaz apa? Tidak ada perdebatan. Tidak ada niza di situ. Karena lafaz bi khairin minha aw mithliha itu bisa berasal dari sunnah atau sebagaimana yang juga bisa berasal dari Al-Quran. Lafaznya, na'am, barakallahu fikum. Lafaz bi khairin minha aw mithliha, na'am, digantikan dengan yang baik atau yang semisalnya, itu bisa berasal dari sunnah. Sebagaimana juga dia berasal dari Al-Quranul Karim. Tapi hukumnya ini loh. Ya, masalahnya apa hukum? Hakala barakallahu fikum. Lanjut. Mereka memberikan contoh untuk hal ini naskhul Quran bi sunnah dengan firman Allah Ta'ala. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin. Diwajibkan atas kalian ketika ya akan datang kepada kalian kematian untuk meninggalkan khairan. Ya. Atau ketika meninggalkan harta yang banyak, paham ya? Maka apa? Harus dia menulis wasiat. Paham ya? Ya, tulislah wasiat lil walidain wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan untuk kerabat, bil ma'ruf, secara ma'ruf. Tulis wasiatnya untuk mereka. Paham ya? Kalau hartanya banyak, wasiat ini. Nah, kayak gitu maksudnya. Nah, ayat wasiat ini untuk walidain dan aqrabin itu dihapus, dinasakh dengan hadis Nabi SAW, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak ada wasiat bagi ahli. Artinya apa? Sebelum turunnya ayat, hakikatnya apa? Hakikatnya ayat ini nih, khonifillah azakumullah, ini sifatnya umum. Mau dia ahli waris atau bukan ahli waris, nah barakallahu fikum. Maka ketika ingin meninggal, tulislah wasiat tentang harta ini, wasiat. Tamam? Dipahami ya? Nah. Kemudian setelah datangnya hadis yang mengatakan la wasiyata liwaris, enggak boleh berwasiat untuk ahli waris. Paham? Jadi dia nasakh. Dinasakh. Wasiat itu tidak boleh bagi ahli waris. Berarti kesimpulannya apa? Ketika udah ada dalil kayak gini, orang yang ingin meninggal, hartanya banyak, tidak boleh dia berikan wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh lagi. Cukup dia mendapatkan warisan, tapi tidak usah kasih wasiat ini segini. Hakadha ya khonfillah. Nah. Paham? Paham enggak? Betul ya? Nah.
Jadi disuruh wasiat. Ini ntar fulan nih dapat segini, ini fulan segini, segini. Adapun ntar warisan lagi. Alhamdulillah. Tidak boleh kayak gitu. La wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sungguhnya ijma itu telah terbentuk di atas makna hadis ini. Ijma telah terbentuk di atas makna hadis yang dibawakan ini. Ini ijma bil makna. Baik. Lanjut. Ta'adzara. Itu semua ini masyhur ta'adzuru jama'. Jam'i. ولا يمكن الجمع عن طريق التخصيص بأن يقرأ من الآية الواردة منه فالوصية له بمثل الحديث فتكون الآية في حق غير الحوادث والحديث في حق الوارث والمخرج للمحققين أن الناسخ هو آية الوارث والحديث بيان للناسخ والوارث. Baik, barakallahu fikum. Seperti biasa, intinya kita ketika sedang membaca yang ada di sini seakan-akan kita bermazhab demikian, ya, kita pahami dengan baik. Langsung setelahnya dikatakan ini contoh harus kita tinjau ulang. Baca-baca paham? Kayak gitu ya. Kenapa? Karena hadisnya ahad, bukan mutawatir. Ahasya nomor 1 ada? Lakin qalu. Lakin qalu innahu mutawatirun ma'na. Bahwasanya hadis tersebut maknanya yang mutawatir. Kenapa? Karena ada ijma' ala hadal ma'na. Ijma'nya qadin aqada ala hadal ma'na. Tamam? Ala kullin, terlepas bahwasanya ada ijma' atau tidak ada ijma', intinya contoh ini fihi nazar. Kenapa fihi nazar? Nah, di sini. Alasan berikutnya. Kemudian alasan berikutnya, di antara syarat-syarat nasakh itu ta'adzurul jam'i, tidak bisanya, mustahilnya untuk menggabungkan antara dua dalil. Tamam? Di antara syarat nasakh, barakallahu fikum, ketika la yumkin al-jama' bainahuma. Huna, sedangkan itu tadi ayat itu dan hadis mungkin untuk digabungkan antara keduanya dengan cara mentaksis. Bi an yukhraja minal ayal al-warith minhuma. Maksudnya apa? Ya kita keluarkan dari ayat tersebut. Kita keluarkan apa? Ayat tersebut bagi ahli waris. Jadi apa? Tidak ada wasiat, itu cuma bagi ahli waris. Fala wasiyata lahu, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Ketika ada yang mau meninggal, tidak boleh kita wasiatkan ahli waris dengan sekian. Bimuqtadal hadis, dengan konsekuensi muqtada al hadis yang disebutkan tadi, la wasiyata li warith. Fatakunul ayah fi haqqi ghairi warith, maka berarti ayatnya kita gunakan, kita amalkan pada hak bukan ahli waris. Adapun hadis itu pada hak waris. Dan sungguh telah disebutkan oleh sebagian muhaqqiqin bahwasanya nasikh daripada ayat yang tadi itu adalah ayat waris itu sendiri. Paham? Kalau kita katakan na'am, kita umpamanya enggak katakan taksis baina al-hadithul ayat. Na'am, kita katakan demikian misalkan. Tapi sebagian muhaqqiqin berkata, an-nasikh daripada ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyah, itu adalah ayat yang berbicara tentang waris-warisan. Seputar waris. Tidak boleh seorang ahli waris itu mendapatkan wasiat sekian. Tamam? Ini mengucap langsung nggak ya? Ya, apapun itu. Baik tulisan. Iya. Hadis dan hadisnya terus gimana la wasiyata li warisin? Hadis ini menjelaskan linasikh. Hadisnya menjelaskan daripada ayat al-mawarith yang dia penasakh yang mansukh tadi. Allahu a'lam. Paham enggak? Paham enggak? Harus paham ya? Nah, lanjut.
بمتواترها فلا يكاد يوجد. Baik. Ada yang kedua, nasakh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir ini ijma' para ulama antara dua pendapat ini boleh, tidak apa-apa. Tetapi berkata Al-Fatuhi, ada pun contoh nasakh mutawatir sunnah dengan mutawatir sunnah juga ini hampir tidak didapatkan. Hampir tidak mungkin ya kata para ulama, kalau seandainya didapatkan maka boleh. Nah, fadhal. قوله ونسل الآحاد بالآحاد ويجوز نسل الآحاد بالآحاد وهذا ينبع عليه بين القائلين بالنسل لا يحاد الناسخ والمنسوخ Littihad nasikh. والاتحاد والمنسخ بالمعتمد والقوة ومثاله تقدم في هذه ليلتان بالوضع عنه والأمثلة. Baik. Adapun naskhul ahad bil ahad, bolehnya naskhul ahad bi al ahad. Dan ini ijma' juga, nah, disepakati. Kenapa? Ya karena ittihad samanya satunya nasikh dan mansukh dari sisi martabah, kedudukan dan dari sisi kuat. Contohnya telah berlalu pada hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dan ini tentang nasikh ahad bil ahad ini punya contoh yang banyak juga. Barakallahu fiik. Lanjut. قوله بالمتواتر أي ويجوز نسخ الآحاد بالمتواتر لأنه أقوى منه وهذا أيضا محل الاتفاق قال صاحب شرح التواتر ولكن لم يقع. Baik. Kemudian bil mutawatir, maksudnya bolehnya naskhul ahad bil mutawatir karena mutawatir lebih kuat daripada ahad, dan ini juga adalah perkara sepakat di antara para ulama. Berkata Sahib Syarhil Kawkabil Munir, walakin lam yaqa, tapi hal ini belum ada. Lanjut. قوله ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة هذا هو النوع الرابع وهو أن يكون الناسخ والسنة والمنسوخ القرآن والمراد بالسنة هنا غير المتواترة لأن نسخ القرآن بالسنة المتواترة تقدم ذكره عند قوله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. Baik. Kemudian ucapan beliau wala yajuzu nasakh sunnah nasakh kitab bis sunnah, ini jenis yang keempat dari nasakh ya. Itu adalah nasakhnya sunnah, mansukhnya Quran. Maksudnya sunnah di sini adalah yang bukan mutawatirah, yang dia ahad. Ahad itu terbagi berapa, Ruli? Ahad itu apa? Hadis ahad. Apa itu ahad? Nah, oke. Betul. Tapi maksudnya jangan gitulah. Ahad itu apa? Jam'u ahad. Jama' dari kata ahad. Tamam. Berarti maknanya apa? Hadis ahad. Ahad itu terbagi 3. Gharib, aziz dan masyhur. Gharib, aziz dan masyhur. Masyhur malam yablugh hadd tawatur. Tamam. Ini maksud daripada sunnah di sini. Dia ahad. Dan telah karena nasakh sunnah bil hadis sunnah nasakh Quran bi sunnah mutawatirah telah berlalu penyebutannya ketika berkata beliau wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Maka yang dimaksud di sini adalah al ahad. Ahad. Lanjut. فيكون المراد بالسنة هنا الآحاد والآحاد لا ينسخ القرآن لأن القوي لا ينسخ بأنعته منه La yunsakhu. لا ينسخ بأنعته Syukran ya. كما سيكون نسخ العباد من البدن بمعنى Baik. Sampai mana antum tadi? Naskhul waraqat. Wa yashkil. Ada. Lanjut. ويشكل عليه قوله ولا متواتر بالآحاد لأن المتواتر يشمل الكتاب والسنة فيكون تكرارا إلا أن يكون قوله Qauluhu. المتواتر خاصا بالسنة والله أعلم. Barakallahu fiik. Maka yang dimaksud dari sunnah di sini adalah al-ahad. Fal ahad la yansakhul Quran. Tidak menasakh Quran. Kenapa? Al-anal qawi la yunsakh bi adhafin. Karena kaidahnya yang lebih kuat itu tidak bisa dihapus dengan yang
lebih lemah sebagaimana yang akan datang. Dan ibarat ini juga sebenarnya ada di sebagian nuskhah al-waraqat. Tetapi juga di sini ada iskal dari ucapan al-Juwaini walal mutawatir bil ahad. Tidak boleh mutawatir dengan ahad. Maksudnya apa? Karena mutawatir itu mencangkup kitab dan sunnah. Fayakunu tikraran, maka di sini ada pengulangan. Kecuali ucapan beliau, na'am al-mutawatir khas bi sunnah. Wallahu a'lam. Paham ya? Jadi tidak boleh mutawatir dengan ahad, maksudnya mutawatir apa? Sunnah, bukan Al-Qur'an. Paham? Dan itu lanjut. وقد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه البرهان الى جواز نسب الكتاب بالسنه وذكر ما يؤيد ذلك. Baik. Adapun mazhab mu'allif dalam kitab Al-Burhan bolehnya nasul kitab bi sunnah, dan hal tersebut juga beliau sebutkan penguatnya. Lanjut. قوله والمتواتر بالآحاد أين يجوز شرعا نسخ المتواتر كالقرآن والسنة المتواترة بالآحاد لأنه دونه في القوة لأن المتواتر قطعي والآحاد ظني والشيء إنما ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه كما تقدم وهذا نحو الجمهور. Wal mutawatir bil ahad maksudnya tidak boleh secara syara' naskul mutawatir kal Quran sunnah mutawatirah dengan ahad. Kenapa? Karena ahad itu di bawahnya daripada kekuatannya, daripada kuahnya. Karena mutawatir qat'i, ya, qat'i tsubut. Adapun ahad zanni. Adapun karena syai' innama yunsakhu atau yansakhu bimithlihi. Karena sesuatu itu yunsakhu dinasakh dengan yang semisalnya atau dengan yang lebih kuat lagi sebagaimana telah berlalu, dan ini mazhabnya jumhur. Tafadhal. جماعة من أهل الظاهر منهم المنتهى إلى جواز الوقوع غير عن أحمد وهو مرجع إن شاء الله لأن القطعية هو اللفظ ومحل نفسه هو الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر Tawatur. لأن الدلالة باللفظ المتواتر قد تكون ظنية بجواز أن يكون المراد غير ذلك وحينئذ لم يرفع ظني إلا بالحكم. Taib. Dapat jamaah min ahli zahiriyah di antaranya Ibnu Hazm bolehnya, ya. Dan ini juga riwayat dari Ahmad. Dan ini yang rajih insyaallah. Kenapa? Karena alasan mereka apa tadi? Naam, alasan mereka mutawatir qat'i, ahad tu zanni. Kita katakan al-qat'i ini adalah lafadznya. Adapun inti daripada nasakh itu adalah hukum, ya. Inti nasakh itu adalah hukum. Nah, disyaratkan akan tetapnya hukum harus mutawatir dalilnya. Nggak syaratkan, ya. Untuk menetapkan hukum, thubutul hukum at-tawatur. Karena dalil dalalah penunjukan lafaz yang mutawatir terkadang juga zoniyah. Nah, dijawazi an yakuna al-muradu ghairu karena apa? Karena ya bolehnya kita katakan mungkin maksudnya selain daripada yang ada pada lafaz tersebut. Artinya berarti lafaz daripada mutawatir pun masih tidak nas. Paham ya? Tidak nas. Ada ihtimalat juga. Fa hina idzin lam yarfa' adhan illa bimithli. Fa inna idzin lam yarfa' adhan illa bimithli. Maka saat itu tidaklah diangkat zon kecuali yang dengan yang semisalnya. Lihat contohnya nih, khun, ya. Daripada ahad yansakhul mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala bainama an-nas bi Quba, ya, ketika manusia saat itu ada di Quba dalam keadaan salat subuh, idja'ahum atin, tiba-tiba ada seorang yang datang kepada mereka. Faqala, kemudian berkata, ini lagi salat nih, kawan. Inna Rasulullah qad unzila alaihi al-Qur'an. Sesungguhnya Rasulullah telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Tamam. Ya, malam tadi mendapatkan wahyu maksudnya. Wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah fastaqbiluha. Dalam Al-Qur'an tersebut diperintahkan untuk istiqbal ke Ka'bah, kiblatnya ganti ke Ka'bah. Ayo, istiqbal ke Ka'bah. Itu orang datang sendiri.
Paham? Orang datang apa? Sendiri. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, dan pada saat itu mereka sedang menghadap ke Baitul Maqdis, ke Syam. Fastadbaru ila Ka'bah, kemudian mereka ya memutar ke Ka'bah, membelakangi Syam. Bagaimana wajhu dalalahnya? Tafadhal Iqra. وجه الدلالة أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة لأن صلاتهم إليه كانت غاية لمشاهدته من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى خدمته وهؤلاء قبل الله وعملوا به بنسخ ما تقرر عندهم بطريق العلم المتواتر والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم فدل على الجواز. Wajhu dalalahnya adalah anna wujub tawajjuh ila Baitul Maqdis, wajibnya tawajjuh ke Baitul Maqdis sabit dengan apa? Sunnah mutawatir. Mutawatir. Nah, kemudian karena salatnya mereka ilaihi kanat bi tariqil qati', sah wala la? Salatnya mereka ke Baitul Maqdis, yang ngadep Baitul Maqdis itu bi tariqil qat'i, dengan tegas, enggak ada keraguan-raguan lagi dalamnya. Li musyahadatihi min Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jihatihi. Karena apa? Mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya ke sana. Sah wala la? Wa haula qabalu khabar al-wahid wa amilu bihi fi naskhi ma taqarrara indahum bi tariqil ilmi al-mutawatir. Dan mereka setelah itu apa? Ketika sholat subuh tadi apa? Menerima khobarnya cuma dari satu orang, khobar ahad atau wahid, bahkan satu. Mengamalkan khobar tersebut di dalam menasakh apa yang telah ditakrirkan, yang telah ditetapkan di sisi mereka dengan cara penetapan ilmu yang mutawatir, qat'i. Tamam? Wa Nabi lam yunkir alim, dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi enggak mengatakan, kenapa enggak tunggu kita dulu bareng-bareng rame-rame? Kenapa satu orang saja? Ini enggak boleh, enggak kita. Ya. Maka hal tersebut menunjukkan bolehnya menghapus yang mutawatir dengan yang ahad. Ini bicara mutawatirnya udah qat'iyatu subut dan qat'iyatu dalalah. Tamam? Nah, apalagi yang qat'iyatu subut, dalalahnya masih zaniyah. Lanjut. وأما نفس القرآن من آثاره فلم يقع شرعا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن ينسخ بسنة القرآن وقال ومن تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخ Hu. بالإنزال القرآن وظاهر هذا التفريق مطلق سواء كانت السنة متواترة أم آحادا كما تقدم. Adapun naskhul Quran bil ahad, maka tidak terjadi secara syara'. Sebagaimana hal tersebut dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa bil jumlah. Ya. Mungkin kata bil jumlah ini maksudnya secara umum, kesimpulannya. Tidak ada yang sabit sedikit pun bahwasanya dari Al-Quran itu dinasakh dengan sunnah. Bila Quran, tanpa adanya Quran. Maksudnya apa? Kalau ada nasakh Quran bi sunnah, di sana sebenarnya ada Quran juga yang menasakh. Sunnah cuma jadi penguat aja atau penambah. Waqala wa min tamami hurmatil Quran anna Allah lam yansakhu bi illa bi Quran. Kemudian beliau berkata, di antara kesempurnaan hurmatul Quran, ya, kehormatannya Al-Quran, Allah tidak menghapus Al-Quran kecuali dengan Quran. Wa zahiru hadza al-mana' mutlaqan. Zahirnya ini apa? Dilarang secara mutlak. Sawan, sama aja kanat sunnah mutawatirah am ahadan kama taqaddam. Sebagaimana telah berlalu. Mau sunnah mutawatir atau ahad, tidak boleh menghapus Al-Quran. Wallahu a'lam. Selesai pembahasan an-nasakh. Sekarang pembahasan ta'arud baina adillah. Harusnya ta'arud di akhir. Ini dikedepankan. Tafadhal, baca. يتوقف فيهما إن لم يعلم بالتاريخ وإن علم التاريخ وينسب المتمسك
وذلك إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص وإن كان كل واحد منهما عاما بالنهي وخاصا بالنهي فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. والأصوليون بمبادئ التعارض والترجيح بعد مبادئ الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وذلك لأن هذه الأدلة قد يقع بينها تعارض ولا يمكن إثبات الحكم إلا بإزالة هذا التعارض. بارك الله فيك. Para ulama usul, mereka sangat memiliki perhatian yang khusus terhadap pembahasan ta'arud dan tarjih. Biasanya setelah pembahasan adilah syar'iyah, kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Ini baru kitab, sunnah, ijma', qiyas belum kita bahas. Wadhalika yang demikian itu karena dalil-dalil ini terkadang adanya perselisihan, ta'arud antara mereka, antara dalil-dalil yang ada. Maka tidak mungkin kita isbatkan hukum kecuali dengan menghilangkan yang namanya ta'arud ini. Ana rasa insyaallah jelas mana ta'arud, jadi tidak perlu diterjemahkan. Fadhal. Hah? غير موجود في حقيقة الأمر قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد إما لنقص في علمه أو خلاله Khalal أو خلل في فهمه وهو تعارض في الظاهر لا يمكن أن يقع على وجه لا يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجيح وذلك لأن الأحكام الشرعية ما شرعت إلا لجلب المصالح ودفع المفاسد ويتحقق ذلك مع التعارض. Ketahuilah, ana ta'arud, bahwasanya ta'arud baina adillah syar'iyyah, antara dalil syar'i ghairu mawjudin. Enggak ada. Di hakikat al-amr, secara hakikat. Fil waqi' enggak ada. Lakin akan apa? Qad taqa'u dzalik. Kadang hal tersebut terjadi bihasabi nazaril mujtahid. Ya. Sesuai bagaimana pandangan si mujtahid itu sendiri. Ya, mungkin sebabnya karena kurangnya ilmu atau karena khalal, kekeliruan, kekurangan di dalam memahami. Maka ini namanya ta'arud fil zahir. Bukan pada hakikat. Ta'arud fil zahir. La yumkin an yaqa ala wajhin la yumkin fihi al-jama' aw nasakh aw tarjih. Karena apa? Dalam syariat ini tidak mungkin terjadi suatu bentuk di dalamnya tidak bisa dijama', tidak bisa dinasakh, tidak bisa ditarjih. In demikian itu karena hukum-hukum syar'i tidak ada disyariatkan kecuali untuk jalbil masalih. Mendapatkan, memperoleh yang namanya kebaikan, wadatil mafasid, menolak yang namanya mudarat. Wala yatahaqqaq dzalika ma'a ta'arud. Dan hal tersebut tidak akan terrealisasikan dengan ta'arud. Nah, syariat kalau kita lihat itu dibangun kata para ulama di antara yang Syatibi dengan kaidah jalbul al-masalih wa dar'ul fasid. Dar'ul mafasid dan jalbul masalih. Makanya disebutkan oleh Syatibi bahwasanya syariat itu dibangun di atas 3 perkara. Perkara pertama adalah masail ad-daruriyah. Maksudnya ad-daruriyatul khamsah. Kedua, masalah tahsiniyah. Ya, masalah apa? Tahsiniyah. Ketiga, masalah at-takmiliyah. Nah, dan itu semuanya bersifat jalbul masalih, dar'ul mafasid. Hakadha barakallah. Masuk. Ganti. Baca Hanif.
أولاد المسلمين يتأخر An yuakhir bahsal Taib. Kanal aula bil musannif, yang lebih utama bagi musannif ini untuk mengakhirkan pembahasan ta'arud di akhir kitab. Ya, di akhir pembahasan tentang dalal syariah. Karena dalal syariah ada berapa? 4. Ya, yang kita ketahui sekarang. Kitab, sunnah, ijma' dan qiyas harus diakhirkan setelah pembahasan itu. Nah, alal adillah. Kama sebagaimana yang telah berjalan di atas hal tersebut, ghairuhu min ahli usul, selain daripada beliau dari kalangan ulama ahli usul. Karena ta'arud itu berkaitan dengan seluruh adillah yang kita katakan tadi. Titik. Akan tetapi ya, beliau di sini Al-Juwaini memang mengkhususkan ta'arud di sini bil kitab wa sunnah dengan ucapan beliau idza ta'arada nutqani, ketika ada ta'arud nutqan. Apa artinya nutqan? Akan kita jelaskan. Lanjut. Jihatu yaqafu waqafa yaqifu ila haitsu wajhu fa huwa idzan bi ma'na taqabul wa tamanu'. Naam. Idza ta'arada nutqan ay ta'arad, di sini maknanya tafa'al. Secara bahasa tafa'al minal urdi bi dhammil ain, maknanya nahiyah wal jihah. Ya, nahiyah wal jihah. Ta'arada maknanya ta'arud. Kanal kalam seakan-akan ya pembicaraan al-muta'arid ya. Al-kalamul muta'arid yaqafu ba'duhu fi urdi ba'din. Itu sebagiannya berdiam di urdi ba'din ay nahiyatihi. Sebagiannya berdiam na'am stop di nahiyah. Nahiyah itu apa? Sisi yang lainnya, wajah yang lainnya. Maka fayamna'uhu minan nufud ila haitsu wajhuhu. Maka di sini tidak bisa untuk merealisasikan, melaksanakan kalam tersebut ditinjau dari sisi wajah tersebut. Fahuwa idzan bi ma'na taqabul wa taman. Maka di sini maknanya apa? At-taqabul dan tamanu'. Jadi kayak gitu. Maksud secara bahasa kayak gitu khadifillah ya. Maknanya ain nahiyah wal jihah. Jadi antara satu sisi dengan sisi lain itu saling berhalangan, saling mencegah untuk mengungkapkan sesuatu yang ingin diungkapkan, karena saling bertentangan, tidak bisa. Nah, secara istilah taqabulud dalilain bihaitsu yakhalifu ahaduhuma al-akhar. Secara istilah apa? Saling bertentangannya antara dua dalil, di mana apa? Salah satunya itu menyelisihi yang lainnya. Lanjut. Baik. Hal tersebut maksudnya adalah ya seperti misalkan ada salah satu dalil menunjukkan akan bolehnya melakukan perbuatan tersebut, yang lainnya menunjukkan tidak bolehnya melakukan perbuatan tersebut. Setiap dari keduanya berarti muqabilil akhar. Kalam satu dengan kalam yang lainnya, kalau kita secara bahasa apa? Yaqafu ba'duhu fi urdi ba'din. Ya. Sisi ini stop di sisi yang lainnya. Jadi tidak bisa digunakan. Ya. Setiap dari keduanya ini apa? Muqabilul akhar, menentang yang lainnya, menyelisih yang lainnya. Ini boleh kok, ini enggak boleh, bagaimana? Nah, itu bagaimana caranya di situ. Lanjut.
Baik. Lanjut. Baik. Fala yakhlu al-amr wa sya'an, maksudnya perkara ini tidak kosong dari 4 keadaan. Keadaan pertama antara 2 dalil yang umum, kedua antara 2 dalil yang khusus, ketiga antara 2 dalil salah satunya umum, salah satunya khusus. Keempat ya, antara 2 dalil, setiap dalil tersebut ada umum dari sisinya yang lain, kemudian ada juga dia nilai khususnya dari sisi yang lainnya lagi. Sebagaimana kemarin tentang masalah talak. Nah, lanjut. إلا إذا كان أحدهما ناقصا للآخر أو خصوصا له. Mukhassisan, khusus di situ. Di situ khusus kah? مخصصا له ولا تعارض بين التقديم واليمين إلا إن كان مخصصا. Taib. Maksud daripada ucapan musannif idza ta'arada nutqan ay dalilan zaniyah. Ketika saling bertentangan antara 2 dalil yang sifatnya zoniyah dari kitab dan sunnah, bukan dalil yang sifatnya qat'iyah, ya, bukan ta'arud baina qat'iyain. Kenapa? Karena setiap qat'i itu memberikan faedah ilmu dan amal. Tidak mungkin apa? Ta'arud. Karena kalau dia ta'arada, fa idza ta'arada tanaqada, kalau dia bertentangan maka dia tanaqud. Syariah la tatanaqad. Syariah tidak ada istilahnya tanaqud. Illa kecuali ya, kalau salah satu dari dalil tersebut nasikh lil akhar atau mukhasis untuk yang lainnya. Dan tidak ada ta'arud antara qat'i dan dhanni illa kecuali in kana mukhassisan lahu, kalau umpamanya hal tersebut mukhasis bukan hakikat ta'arud yang ada. Nah, kecuali kalau mukhasis insyaallah ada. Ana baca dulu biar cepat. Fa'idha urifa, kalau diketahui annahu la yaqa, bahwasanya tidak ada ta'arudun, antara ta'arud baina qat'iyain, antara 2 qat'i, wala baina qat'iyyin wa dhanniyin lam yabqa illa dhanniyan. Dan juga tidak ada ta'arud antara qat'i dan dhanni, maka tidak tersisa di sini pembahasannya kecuali antara zon dan zon. Ala anna ba'dil bahithin al-mu'asirin, bahwasanya sebagian al-bahithin al-mu'asirin, ulama yang membahas dari kalangan mu'asirin, yara berpendapat anna qasra at-ta'arud al-adillat az-zanniyah tahakkum, bahwasanya membatasi adanya ta'arud antara dalil zoniyah doang itu namanya tahakkumun, menghukumi tanpa ilmu. Lianna ta'arud innama yahdutsu fi zahir faqat kama taqaddam. Karena yang namanya ta'arud itu adanya, dia munculnya pada zahir saja, sama sebagaimana telah berlalu. Fayumkinu an yakuna bainal adillatil qat'iyyah wa bainal qat'iyyati wa dhanniyyah. Maka berarti mungkin saja ta'arud tersebut antara dalil qat'iyyah atau antara qat'iyyah dan dhanniyyah. Tamam? Karena ya yang namanya dalalatul zahir itu tidak mandang dia qat'iyyah tersebut. Tamam? Dalalah zahir tidak mandang dia tentang qat'iyah tersebut. Terkadang qat'iyah tersebut dalalahnya apa? Dhaniyah. Makanya kalau dalilnya qat'iyatain bisa aja. Atau baina qat'iyah wa dhaniyah bisa. Hakadha. Paham ikhwan? Wala'alla ra'yal awal mabniyun ala anna taqdim al-qati' ala dhann la yusamma tarjihan. Wa qasaraha ba'd al-usuliyyin bi anna kauna ahad dalilain qat'iyyan min jumlatil murajjihat wa hadha ra'yun wajih intibaq ta'rif tarjih alaihi. Mungkin pendapat yang pertama itu dibangun di atas bahwasanya taqdimul qati' ala dhann la yusamma tarjihan. Mengedepankan yang qati', ya, yang dia sifatnya dalalah qat'iyah di atas sifat dalalah dhanniyah itu bukan dikatakan tarjih. Bukan dikatakan apa? Tarjih. Wa qasaraha ba'dul usuliyyin, sebagian ulama usul
Naam, itu mereka telah menegaskan bi anna kauna ahadid dalilaini qat'iyyan, bahwasanya status salah satu dari dalil itu yang sifatnya qat'iyyan, ya dia bersifat qat'i, itu min jumlatil murajjihat, termasuk dari bentuk murajjihat, tarjih. Wa hadza ra'yun wajih, dan ini adalah pendapat yang sangat bagus. Lintiba kita arifi tarjih alaih, karena apa? Sesuai dengan definisi tarjih di atas pendapat yang telah ditegaskan oleh sebagian ulama usul. Paham ya, Pak? Ya, maksudnya apa? Kita katakan di sini. Kan namanya ta'arud ini, bertentangan ini, nanti menggunakan apa? Pertama-tama, kalau tidak ada jalan untuk menggabungkan, nasakh. Kalau tidak nasakh maka tarjih. Tamam. Nah, mereka ulama ini berpendapat bahwasanya pendapat pertama tidak boleh adanya ta'arud antara qat'iyain dan antara qat'i dan zat. Adanya zanniyah doang. Tapi ulama bahitsin al-mu'asirin mereka membatasi ta'arud itu antara dalil zanniyah doang, itu tahakkum. Ya, menghukumi tidak ada ilmu. Tanpa ilmu artinya gitu. Tahakkum aja itu. Kenapa? Karena ta'arud itu munculnya pada dalil yang sifatnya apa? Zahir. Sekarang apakah dalalah qat'i atau mana, maksudnya qat'iyatu tsubut dari suatu dalil yang ada, dia qat'i ini. Mutawatir misalkan. Terus misalnya gitu kan, qat'i. Apakah itu melepaskan diri dia dari zon atau tidak? Zahir atau tidak? Tidak melepaskan dia dari kezahirannya. Di dalam apa? Di dalam menunjukkan suatu dalalah. Nah, maka dikatakan di sini berarti mungkin, ya, masih bisa dan memungkinkan untuk terjadinya ta'arud antara adilah qat'iyah atau antara qat'iyah dan zanniyah. Naam, hakadha barakallahu fikum. Terus bagaimana dengan pendapat yang pertama yang melarang? Tamam. Dikatakan di sini mungkin pendapat pertama dibangun di atas pemahaman bahwasanya mengedepankan yang qati' di atas yang zon, umpamanya ada ta'arud antara qat'iyah dan zanniyah, dikedepankan yang qat'iyah, itu tidak dinamai tarjih menurut mereka. Paham? Tidak dinamai tarjih menurut mereka. Itu mungkin kayak gitu ya. Tapi qad sharaha ba'dul usuliyin, sebagian ulama usul itu telah menegaskan bi anna kawana ahadad dalilaini qat'iyan, bahwasanya kapan ada status salah satu dari dua dalil yang dia bersifat qat'i, dia adalah min jumlatil murajjihat, termasuk dari bentuk murajjihat, pentarjih. Tamam? Wa hadza ra'yun wajih. Ini adalah ra'yu yang apa? Nah, yang bagus. Intibaq kita arifi tarjih alaih, karena sesuainya definisi tarjih di atas hal tersebut. Ala kulli khilaf. Amal halatul ula wa hiya an yakuna ta'arud baina amain fal khuruj min ta'arud turqun. Adapun keadaan pertama yaitu ada ta'arud antara dua yang umum, maka untuk mengeluarkan diri kita untuk memberikan solusi lah gitu. Dari ta'arud ini ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Insyaallah caranya kita akan akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah rabbil alamin.